Bapak Ibu pimpinan OPD serta jajarannya, serta dari distrik maupun dari kelurahan dan dari akademisi. Baik, pada pagi hari ini kita bersama-sama sesuai dengan undangan akan mengikuti fokus discussion atau FGD tentang penyusunan praperda retribusi perizinan tertentu, di mana dalam praperda kita ini terdiri dari retribusi persetujuan bangunan gedung, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, dan retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Perlu disampaikan ke Bapak Asisten bahwa ketiga praperda dimaksud tersebut ini sudah akan kami usulkan dalam Properda 2022. Maka guna percepatannya kita lakukan pembahasan awal di sekarang, sehingga nanti pada saat pembahasan di akhir tahun ini kita mudah-mudahan bisa langsung disetujui dan kita bisa tetapkan, sehingga di awal tahun 2022 data ini dapat berlangsung atau dapat dilaksanakan. Selanjutnya berkenan Bapak Sekda memberikan petunjuk atau arahan terhadap FGD kita pada hari ini. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kita semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pimpinan OPD, yang kami hormati Kepala Distrik, Kepala Kelurahan. Ya, pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita terus diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan sehingga kita dapat bekerja. Tidak terasa lagi kita akan akhir tahun, mengakhiri tahun 2021. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita, dan kita terus bekerja untuk membangun negeri ini dan melayani masyarakat di negeri ini. Berkaitan dengan kegiatan kita di pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan kegiatan fokus group discussion atau GD yang berkaitan dengan perda retribusi perizinan tertentu, yang mana kita ketahui bahwa perda kita ini ya secara kita sadari bahwa perda kita ini harus lebih banyak yang harus kita rubah, baik dari sisi, terutama dari sisi teknisnya maupun tarifnya. Dia harus mengikuti dengan perkembangan daerah yang ada, sehingga rata-rata kita punya perda ini satu demi satu secara bertahap. Harus kita sama-sama duduk begini, kita bahas, sehingga ini juga sasarannya yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan atau mengoptimalisasi pendapatan daerah. Karena perda-perda ini kan merupakan salah satu sumber dasar hukum yang mana kita harus melakukan pungutan kepada setiap wajib pajak yang ada maupun wajib retribusi yang ada. Iya, untuk kita hari ini bahas tentang praperda, ada 4 poin retribusi yang harus kita bahas, yaitu 1. Persetujuan bangunan gedung atau PBG. 2. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol. 3. Retribusi trayek. Dan 4. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Ini 4 perda yang retribusi perizinan yang harus nanti kita bahas secara bersama-sama. Dan yang menjadi dasar untuk kita, kenapa kita harus lakukan perubahan-perubahan, yaitu
kita ketahui bahwa sudah muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2001 yaitu tentang IMB, perubahan IMB ke perubahan PBG atau persetujuan bangunan gedung. Dan Bapak Ibu, perlu kami sampaikan di sini bahwa mulai tahun ini bulan Agustus 2021 itu IMB sudah tidak dipungut lagi karena sudah terjadi perubahan. Perubahannya itu persetujuan bangunan gedung. Jadi rata-rata semua daerah sudah tidak melakukan pemungutan untuk yang namanya IMB, izin bangunan retribusi izin bangunan, itu sudah tidak ada. Itu secara otomatis sudah tidak ada. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, harus setiap daerah percepat untuk perubahan perda ini, yaitu berkaitan dengan PBG ini. Nah, kita di Merauke sudah mulai hari ini. Saya berharap untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu OPD yang terkait dengan perizinan yang 4 retribusi, pungutan retribusi ini bisa memberikan masukan saran. Iya, ada beberapa hal yang kita ini, tapi kita memberikan masukan dengan kita memotret juga di lapangan. Karena begini, perda ini jadi berarti akan berkaitan dengan potretan kita di lapangan. Kondisi lapangan ini bagaimana? Saya kasih contoh seperti IMB. Tadi saya baru tanya Ibu Remi, hal yang nanti kita berhadapan kalau persetujuan bangunan gedung ini jadi, bagaimana dengan bangunan-bangunan yang seharusnya tidak bisa dibangun di atas drainase? Bagaimana dengan bangunan-bangunan yang sudah dibangun yang nanti berdampaknya dengan pelebaran jalan? Ini bagaimana? Ini yang harus kita pertimbangkan ini lagi. Mau tidak mau, pasti kita dikomplain. Tapi memang perkembangan daerah menuntut kita untuk harus kita lakukan seperti ini. Nah, ini yang salah satu contohnya untuk Bapak Ibu sekalian. Saya harap diskusi ini kita memberikan masukan sehingga kita berharap raperda kita ini mau tidak mau harus kita dorong di bulan ini, yaitu berkaitan dengan pembahasan APBD kita 2022. Sehingga tahun 2022 ini kita sudah melaksanakan perda ini. Kita tidak nunggu lagi. Ya, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya pikir nanti lebih bagusnya, lebih mantapnya nanti kita akan lakukan diskusi bersama-sama. Saya harap sekali lagi Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Baik. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Para ketua hukum yang memfasilitasi kita di dalam pelaksanaan FGD atau forum grup diskusi pembahasan ranperda perizinan tertentu di pemerintah Kabupaten Merauke. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini, kalau kita semua boleh diberikan kesehatan dan kekuatan, itu adalah anugerah buat kita. Terlebih pada hari ini kita boleh membahas rancangan perda kita, ya, yang notabene sebenarnya harusnya dilakukan di tahun 2019 ya. Tetapi tidak apa-apa, terlambat, asalkan ini bisa nanti kita percepat di tahun 2022 awal. Bapak Ibu dan Pak Sekda dan Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sehubungan dengan adanya perubahan perundang-undangan di tingkat pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang persetujuan bangunan gedung, maka setiap pemerintah daerah didesak untuk
membuat perubahan perda ataupun perda baru tentang khususnya tentang persetujuan bangunan gedung, karena kalau tidak maka penerimaan persetujuan bangunan gedung itu akan menjadi penerimaan pusat. Nah, itulah yang merupakan latar belakang perda ini dipercepat. Bapak Ibu yang kami hormati, mekanisme yang akan kita lakukan untuk efisiensi dan efektivitasnya kegiatan ini, mungkin kita bisa sepakati bersama Bapak Ibu, Pak Sekda, izin kita akan bahas saja perda ini secara langsung mulai dari PBG, kemudian izin minol, izin trayek, dan penggunaan tenaga kerja asing. Jadi nanti masing-masing OPD sudah ada di sini. Kita akan bahas mulai dari PBG, kemudian terkait khusus PBG ini ada tim ahli ataupun tim pengkaji yang diundang dari Universitas Musamus nanti yang akan menyampaikan terkait dengan perhitungan tarif dan juga SASP-nya PBG sendiri. Jadi mungkin itu hal yang kira-kira mekanisme yang akan kita laksanakan dalam forum grup diskusi ini, dan nanti ketika kita bahas misalnya terkait PBG, masing-masing dari kita bisa langsung memberikan masukan ya setelah dipaparkan misalnya terkait PBG. Kita memberikan masukan, dan harapan kami pada kesempatan ini banyak yang memberikan masukan saran dalam rangka penyempurnaan perda kita ini. Baik Bapak Ibu, nanti mohon untuk dari bagian hukum yang di operator untuk membuka draft perda kita, dan nanti dari bagian hukum bisa mungkin membacakan draftnya mulai dari atas, sehingga nanti setelah tiba di tarif atau tata firman tarif langsung dari masing-masing SKPD bisa memberikan penjelasan. Mungkin demikian, saya berikan waktu langsung kepada bagian hukum ya sana untuk melihat kita punya rancangan perda. Demikian. Baik, saya baca dari awal dari konsideran menimbang. Mungkin mohon izin di Bapak Ibu sekalian sudah ada draft rancangan terkait dengan retribusi perizinan tertentu. Untuk konsideran menimbang, kami sesuaikan berdasarkan dengan ketentuan yuridis, yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Mohon izin di konsideran menimbang huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D telah kami sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah di dalam peraturan-peraturan ini akan ada tambahan kembali untuk konsideran minimal sebagai dasar hukum penetapan peraturan daerah Kota Blok tentang retribusi perizinan tersebut? Baik, untuk konsideran menimbang Bapak Ibu kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Bisa, baik, terima kasih. Mohon dilanjutkan ke konsideran mengingat ya. Silakan. Baik, di konsideran mengingat atau dasar hukum, yang pertama itu di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian yang kelima Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, kemudian yang keenam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kemudian yang ketujuh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian yang ke-8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian yang ke-9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian yang 11, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian kita melangkah ke nomor 12, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan fungsi daerah. Kemudian yang dasar hukum ke-16 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Kemudian dan hukum yang ke-18 yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M garis datar market dari 9 dan 2009 tentang pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Kemudian dasar hukum yang 19, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang pedoman operasional milik pegawai negeri sipil daerah dalam penegakan peraturan daerah. Kemudian yang ke-20, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum. Dan yang terakhir, dasar hukum yang terakhir yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi konsideran mengingat. Apakah masih ada tambahan tentang dasar hukum yang belum dimasukkan? Terusnya bagi Bapak Ibu OPD, pengelola distribusi kredit tertentu, kalau masih ada yang belum masuk atau mungkin nanti tidak harus disampaikan pada saat ini, bisa disampaikan langsung ke bagian hukum ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Dilanjutkan. Baik, silakan. Masuk terkait dengan pembangunan keuangan daerah, karena di dalam nomenklatur PP tersebut ada nomenklatur retribusi daerah. Mungkin di bawah 17, di bawah 16 di bawah 16 itu turun ke bawah PP. Terus undang-undang 33 tidak perlu ya. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada lagi nanti kita langsung edit ya setelah ini. Kalau masih ada lagi kami berikan waktu. Masyarakat dari Pak dari BU. Mungkin perlu dicantumkan juga peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang terkait dengan menjadi dasar untuk kita melakukan review atau revisi data ini. Di antaranya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 yang mengatur tentang CPB. Di dalamnya bicara tentang GBG dan IMB. Tapi mungkin nanti akan dijelaskan apa sih ada turunannya lagi. Nanti kita akan diskusi lagi untuk menambah aturan-aturan yang terkait dengan itu. Dan 5, pemerintah daerah. Kemudian 6, peraturan bupati dan peraturan Kabupaten Merauke. 7, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah perangkat daerah Kabupaten Merauke. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Merauke. 9, Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merauke. 10, pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11, kas daerah adalah kas daerah pemerintah Kabupaten Merauke. 12, pejabat diulang lagi ya, ini salah satunya. Atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Kemudian perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 15 badan. Kemudian 16 bangunan gedung. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Baik, Pak Sekda, mungkin dari Ibu Kepala Dinas PTSP ada. Izin Pak Sekda, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan izin usaha perikanan, mungkin kita harus menelaah ya lebih dalam, karena ada kewenangan-kewenangan yang terbagi di dalam hal izin usaha perikanan ini. Dan ini dalam OSSMBA juga yang sekarang ini sudah sangat jelas mana yang menjadi kewenangan kita di daerah dengan ukuran tonase ya tonasnya, responnya itu ya, dengan apa yang bisa kita kelola di daerah maupun provinsi. Hampir sebagian besar izin usaha perikanan untuk kapasitas kewenangan daerah itu tidak ada. Makanya untuk penerimaan dan izin usaha perikanan ini kenapa tidak ada? Karena kita tidak bisa mengeluarkan izin itu di kewenangan daerah. Kita di bawah 5 ton ya, kalau tidak salah ya Pak. Tolong nanti diklarifikasi ya Pak. Tapi seperti itu Ibu Bapak Sekda Ibu Kaban, sehingga mungkin di penerimaan kita terkait dengan izin usaha perikanan ini kalau kita lihat kan sudah tidak ada lagi penerimaan. Ya, terima kasih. Tolong ditambahkan Pak. 11/2020 tentang Cipta Kerja, batasan 30 GT ke bawah semua provinsi, sehingga izin usaha perikanan baik surat izin penangkapan ikan, surat izin kapal pengangkut ikan, SIU dan lain-lain diterbitkan oleh provinsi. Kita sudah pernah menyampaikan bahwa kewenangan dilimpahkan ke kabupaten untuk bisa ada kontribusi atau PAD kepada daerah, tetapi mereka hanya memberikan kita dari mekanisme proses perizinan hanya 10 GT ke bawah dalam bentuk SIMDA, sistem manajemen kapal daerah. Tetapi itu juga kewenangannya juga di provinsi dan pembayaran retribusinya juga ke provinsi. Tetapi aturan dari Menteri Kelautan dan Perikanan di bawah 10 GT sudah tidak boleh ditarik retribusi, kecuali 30 sampai 10 sampai 30 GT. Seperti itu. Kami juga pernah mau mencoba untuk mendorong itu. Mereka sarankan kita melalui perubahan Undang-Undang 21 melalui Undang-Undang 2 ini. Makanya kita kemarin waktu konsultasi di provinsi, kita memberikan catatan masukan tertulis sesuai dengan kewenangan yang dituangkan di dalam PP 106 ini, kewenangan melaksanakan penegakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Kita sudah kasih kewenangan bahwa minta keluar rel selaut dulu. Kalau rel selaut kita belum dikasih, kita 12 mil sudah punya provinsi, kabupaten sudah tidak punya lagi. Makanya kita minta pada saat penyusunan RZPP 3 rencana zonasi pulau kecil, kita minta kembalikan 4 mil itu ke kita, supaya 10 GT ke bawah ini bisa kita ambil, supaya nanti pada saat perumusan retribusinya kita bisa hanya mengizinkan menerbitkan surat izin usaha, baik CP dan CP-nya tidak bisa kita pungut. Kalau kita paksakan nanti berbenturan dengan produk daripada Undang-Undang 45 tentang perikanan, Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang perlindungan terhadap dan pemberdayaan nelayan, budidaya ikan dan petambak garam. Kita tidak bisa menarik retribusi di wilayah itu, baik SIPU, CP, dan SIU. Makanya kita coba nanti PP 6 ini kita akan duduk lagi dengan provinsi untuk pembagian kewenangan dan pembagian terhadap PAD bagi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Bapak Ibu, jadi Pak Sekda mungkin untuk izin usaha perikanan, kalaupun toh nanti setelah ada pembagian kewenangan ke kabupaten baru kita masukkan izin perikanan ya, Pak Sekda, Bapak Ibu. Ya. Masuk usaha perikanan yang ditambah habis kewenangan kabupaten. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mau pastikan aja. Sementara sudah diupayakan, Undang-Undang 28 ini ada, namun sekarang kan dipasung. Kalau saya tetap dimasukkan, sementara diupayakan begitu bisa, ya enggak tahu. Apa susahnya kasih masuk? Kalau kita kasih masuk, dia menang. Kalau dia tidak dikasih masuk, dia menang. Kalau dikasih masuk mungkin kita akan evaluasi kenapa ini tidak ada pengumuman. Tetapi begitu bisa jalan, kita tidak usah membuat yang lain lagi. Ini pasti dasar saya. Barangkali supaya kita tidak bolak-balik membuat dana demikian menggunakan waktu berkenaan. Saya kira begitu ya Pak. Memang saya lihat penerimaannya tidak ada, tetapi kita lagi mengupayakan Pak. Begitu ya Pak. Undang kampus ini. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris, Pak Sekda. Nanti tetap kita masukkan izin usaha perikanan untuk menjaga kemungkinan nanti setelah kewenangan bisa diberikan ke pemerintah kabupaten. Terima kasih atas arahannya Ibu Pak Sekda dan Ibu. Nanti kita akan masukkan mulai dari konsideran menimbang, mengingat, dan di dalam pasal buat satu ya, satu ya. Ya, silakan. Dari sisi perizinan yang disebut sekarang sudah tidak ada. Yang disebut sekarang nomor induk berusaha yang bisa mencari sebagai bagian daripada izin usaha aturan usaha. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya aturan izin usaha. Jadi SIM itu sudah tidak ada di dalam aplikasi. Jadi mungkin di inilah bagaimana supaya jangan terjadi retribusi sudah izin usaha itu. Masih tidak ada, dia tidak bisa masuk di nomenklatur Ya, tidak ada. kalau aplikasi itu kan Aplikasi apa? aplikasi Yang bisa. ya kita bisa sampaikan kalau kewenangan atas persetujuannya Pak Sekda, Ibu Kabar. Bapak Ibu, kita langsung saja ke tata cara perhitungan tarif. Kita akan mulai dari PBG. Bapak Ibu, untuk PBG sendiri itu kami ada tim ahli, di mana di dalam draft kerja kita ini itu ada di dalam daftar lampiran sebenarnya terkait data cara perhitungan, tapi nanti akan kami berikan waktu kepada tim pengkaji, tim akademis yang dari Universitas Musamus. Untuk itu waktu kami berikan dan nanti mungkin didampingi oleh dari Dinas PU untuk bersama-sama menyampaikan pemaparan yang disampaikan oleh tim pengkaji. Waktu kami berikan terkait ini PBB. Terima kasih. Cara perhitungan retribusi berdasarkan retribusi, yaitu pada halaman 10 itu pada pasal 3, halaman 10 pasal 3 itu terkait dengan nama objek dan subjek retribusi. Pasal 3 poin 1 ini kami mau memberikan pemahaman bahwa retribusi PBG dipungut atas penerbitan PBG dan penerbitan SRF ya. Kemudian pada pasal 3 dikatakan bahwa penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A, B, C, D, E. Ya. Jadi ini harus ada pemahaman kita yang sama bahwa penerbitan PBG dan SLF itu satu, tidak ada pakai dan. Karena dengan membayar retribusi PBG untuk SLF tidak ada pembayaran retribusi. Jadi dia tidak pakai kata dan, dia mungkin harus garis miring. Ya. Kemudian kalau menurut kami ya, karena kalau kata dan itu seolah ada dua penerbitan yang terpisah. Karena sebenarnya kita membayar PBG
itu otomatis untuk SLF juga sudah berbayar karena SLF ini secara retribusi tidak dibayarkan. Ya. Kemudian untuk pencetakan plakat SLF, ya ini harus jelas pencetakannya itu berarti tersedianya di mana? Apakah di Bapenda atau apakah di mana? Ya karena ini sudah include pembayaran dengan penyediaan plakat SLF. Ya, saya kira ini harus diperhatikan dengan kegiatan layanan konsultasi penyusunan standar teknis dan lain-lain, penerbitan dan inspeksi. Ini harus diperjelas karena ini ada bahasa yang bisa menimbulkan persepsi pemahaman yang 2 kali bayar, kemudian ada pencetakan plakat itu berarti sudah bagian daripada pembayaran retribusi. Kemudian untuk ini lagi terkait struktur dan syarat pasal 4.2. Ya, pasal 4.2 ini yang memperjelas penegasan kami di pasal 3 tadi untuk melakukan pembayaran retribusi PBG dan SLF. Jadi PBG dari sendiri SLF. Jadi tidak ada 2 kali pembayaran retribusi. 1 kali saja karena SLF tidak ada pembayaran retribusinya. Kemudian izin Ibu, tadi itu di pasal berapa ya Ibu? Kalau yang pertama tadi di pasal 3. Pasal 3. Iya. Pasal 3 poin 1 kemudian poin 3 itu harus tidak perhatikan. Berarti dananya di miring ini ya, garis miring ya? Iya, kalau menurut kami kata dan itu nanti ada menimbulkan persepsi ada 2 kali kegiatan. 2 kali pembayaran ya? 2 kali kegiatan tapi 1 kali pembayaran, maaf. Iya. Nah, kemudian pasal 4 ini juga harus disesuaikan. Kemudian untuk ini penekanan apa? Maaf ini Pak halaman pasal ayat mana tadi? Pasal 4 itu subjek Ibu, subjek retribusi. Iya, kan ada wajib retribusi melakukan pasal poin 2-nya ya, pasal 4 ayat 2-nya. Poin 2 ya, ayat 2-nya. Iya, kemudian untuk struktur besaran tarif ya ini pada pasal 8 halaman 13 ini juga nanti ya masukan dari tim ahli ya, tetapi yang mau kami sampaikan di sini bahwa untuk standar harga satuan ST itu tiap tahun berubah ya, dalam perhitungan kita tiap tahun berubah, sehingga kalau kita mau mengatakan bahwa di sini setiap 3 tahun akan ditinjau kembali, berarti kita harus menentukan asumsi penentuan harga SHST. Ya, ini terlalu banyak divisi yang sudah lain-lain, saya pikir dia belum familiar. Iya. Jadi kita harus asumsi, artinya begini. Dalam kalau kita kan HSPK ya, kalau kita bicara dengan PPU-an, teman-teman PPU-an mantan PU jadi dulu yang menangani ini, kita setiap tahun 2 kali mengeluarkan namanya SPK, 2 kali harga, karena memang ada perubahan harga. Nah di sini dikatakan bahwa perhitungan yang terjadi itu terkait dengan SPK. Nah sedangkan SPK ini kan dalam 1 tahun 2 kali perubahan. Kalau kita mengatakan bahwa kita menentukan perda apa itu akan dalam perbu dan ini berlaku 3 tahun, berarti kita harus menghitung asumsinya. Selama 3 tahun dia masih berdaya apa yang bisa mengcover ya HSPK-nya, HSPK kita dan tahunan. Ini mungkin teman-teman PU dan tim ahli bisa menghitungnya dengan baik, asumsi selama 3 tahun ini masih bisa layak lah istilahnya untuk kita. Ini terkait penerimaan kita gitu. Karena secara aturan regulasi kita diberi kewenangan untuk menentukan harga itu fleksibel sesuai dengan HSPK yang berlaku begitu. Nah ini tentu bagus untuk dibuka untuk dan pendapatannya tetap up to date begitu. Kemudian di pasal 10 poin 3, nah ini juga yang penerimaan PPG diskon melalui bendara khusus penerima dinas. Saya kira nanti mungkin kita perlu ditetapkan dalam perbuknya kan ibu terkait dengan dinasnya yang mana itu. Karena sekarang ada perubahan layanan bahwa ada pergeseran
terkait PBG SLP ini yang tadinya ada di kami di BPTSP, kemudian dia ada bergeser sedikit teknis ke PU, walaupun nanti izinnya akan keluar juga di PU. Terima kasih, mungkin ini sedikit saja sebelum dibahas dengan teknis PU. Baik, terima kasih Ibu Kepala Dinas. Nanti memang akan ada pergub pengelolaan PAD untuk SKPD ya, SKPD pengelola yang akan dibuat, dan juga nanti diatur dalam peraturan bupati. Mungkin SOP juga nanti mungkin akan berubah, yang dulunya SOP IMB menjadi SOP PBB ya Ibu. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Kaban ada tambahan? Sudah ya, baik, terima kasih. Ke pemaparan dari tim ahli, waktu kami yang berikan. Ya, terima kasih kepada Demo. Saya akan memaparkan kajian. Saya mulai dari pendahuluan latar belakang sehubungan perubahan nomenklatur dari Kementerian Pembangunan atau IMB ke persetujuan bangunan gedung PBG berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. IMB didefinisikan sebagai perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah kabupaten atau kota kepada pemilik bangunan gedung. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021, PBG diartikan sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik gedung. Peraturan PBG diatur mengacu pada norma standar prosedur dan kriteria NSPK merupakan standar pelaksanaan PBG di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksud untuk adanya kejelasan dan kesamaan layanan PBG sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif. Yang berikut adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dilakukannya kajian standar harga satuan tertinggi dan indeks kualitas adalah untuk menentukan retribusi PBG untuk bangunan gedung. Adapun rumus yang digunakan adalah RLT kali IRO kali SHST kali IT kali IBG. RLT adalah luas meter lantai, LO indeks kualitas merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%. Kemudian memperhatikan rumus di atas, maka SHST merupakan nilai variabel yang menentukan besar tarif retribusi di daerah. Sasaran yang pertama adalah tercapainya nilai tarif retribusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Yang kedua, tercapainya kesamaan dalam hal penentuan harga standar, kemudian 1/4 ruang lingkup kegiatan. Hal yang harus diperhatikan dalam kajian standar harga satuan tertinggi meliputi pertama adalah perhitungan harga satuan barang agar memenuhi persyaratan kelayakan. Yang kedua, perhitungan harga satuan barang disusun secara administratif dan telah disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian yang berikut, lokasi sampel kajian adalah distrik Merauke sebagai satu-satunya distrik yang memiliki rencana detail tata ruang sebagai syarat KFT terkait arahan ruang dalam pengurusan PBG. Serta yang kedua adalah distrik Kabonji, Labor 2 khususnya sebagai daerah terjauh dari sisi jangkauan. Kemudian perhitungan harga satuan barang tersebut merupakan harga eceran tertinggi di wilayah distrik Merauke yang ditambahkan dengan beberapa koefisien yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikut adalah sumber informasi. Informasi yang dapat adalah informasi data adalah hasil dari survei pasar di lingkungan Kabupaten Merauke dan Kabupaten sekitar Kabupaten Merauke. Adapun masukan dengan penyusunan standar satuan harga barang dan jasa serta Malaysia ini ditetapkan dari tim teknis satuan terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Metodologi umum, harga akan mengajukan metode pelaksanaan yang meliputi pertama, aktivitas persiapan,
pelaksanaan dan pelaporan. Yang kedua, sumber data, instrumen pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data serta penyebatan yang akan digunakan, yaitu mengacu pada metodologi yang lazim dan umum dikenal. Sumber data yang pertama adalah data sekunder. Beberapa sumber data sekunder yang dapat disajikan sarana perolehan data atau data berupa teknologi datum adalah yang pertama, informasi angka satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik dan media cetak lainnya. Yang kedua, data harga atau tarif barang jasa yang dikeluarkan oleh pabrik atau agen distributor. Yang ketiga adalah data harga satuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di daerah. Dan yang ketiga adalah Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2011 tentang perizinan tertentu. Besaran tarif retribusi. Struktur dan besaran tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut. 1. Hotel dengan tarif 20 juta per tahun. Restoran dengan besaran tarif 30 juta per tahun. Bar dengan besaran tarif 50 juta per tahun. Klub malam dengan besaran tarif 50 juta per tahun. Diskotik dengan besaran tarif 60 juta per tahun. Toko dengan besaran tarif 45 juta per tahun. Distributor dengan besaran tarif 150 juta per tahun. Subdistributor dengan besaran tarif 125 juta per tahun. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan besaran tarif 40 juta per tahun. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kabak. Ya, Bapak Ibu, mungkin beberapa dasar pertimbangan yang dibuat untuk sehingga tarif ini naik sangat lumayan signifikan dari tarif sebelumnya yang ada di dalam Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang perizinan tertentu. Untuk hal ini, kalau ada yang memberikan saran dan masukan terkait tarif, saya persilakan Pak Deda dan Ibu. Pasal 16, kalau kita melihat daripada Perda terkait dengan minuman beralkohol, mungkin ada beberapa yang saya klarifikasikan terkait nomor 6, toko. Di dalam Perda itu toko itu tidak ada. Ya. Jadi toko ini bisa diinkludkan ke nomor 9, tempat tertentu yang ditetapkan Bupati. Jadi toko itu tidak ada sebenarnya. Toko-toko yang ada sekarang ini itu berdasarkan yang ditentukan oleh Bupati. Nah, sehingga toko itu dia harus ikut masuk di nomor 9. Jadi dia tidak bisa sebagai pendapatan tersendiri. Kemudian untuk klub malam dengan diskotik, ini kan ada perbedaan. Kalau kami saran sih samakan saja. Ya, karena klub malam dengan diskotik itu sudah 12. Kalau menurut kami sih disamakan saja, entah ke bawah entah ke atas silakan. Begitupun untuk hotel restoran, ini posisinya sebenarnya sama saja, 11-12. Ini juga bisa disamakan saja entah ke bawah atau ke atas silakan. Tapi saran kami seperti itu juga untuk menjaga dan menata ketertiban di Kota Merauke. Begitu. Terima kasih. Oke, minuman beralkohol artinya mabuk nih yang membuat hal-hal yang tidak ini, tidak situasi yang itu dalam kehidupan keluarga juga ya pasti ini, sehingga kepolisian juga pusing, mengganggu ketentraman dari masyarakat, apalagi di waktu malam hari. Ya, seingat saya kemarin kita di Hotel Ologian dalam rangka ini Natal Tahun Baru juga dibahas ini minuman beralkohol dari MRP. Tapi mereka membahas ini rata-rata melihat minuman beralkohol, tapi tidak juga melihat ini di luar dari minuman beralkohol. Ya, saya boleh katakan narkoba,
main sabu-sabu ini. Kita tidak sadar itu. Akhirnya dari Kasat Reskrim Polres Merauke menemukan bahwa di Merauke ini sudah ada apa, sabu-sabu narkoba yang ada. Orang sasaran tembak cuma beralkohol, tapi tidak pikirkan itu. Nah, kembali kepada minuman beralkohol. Kalau saya ikuti siang hari ini toko-toko apa tempat-tempat yang sudah ada perizinannya itu ada sekitar 28 kalau tidak salah tuh, 23 ya. Itu ini saya tidak tahu, terbalik lagi. Siang hari mereka tutup, tapi malam harinya mereka buka. Padahal malam hari itu ya kesempatan orang banyak mabuk. Saya pikir yang struktur atau besaran tarif ini untuk toko oke, toko kita tidak ini, kita hilangkan saja. Tapi yang lain mungkin saran saya tetap saja. Kemudian untuk nilai-nilai ini ya harus kita ini. Ini rata-rata distributor, dan coba Bapak dan Ibu pertimbangkan lagi distributor dengan ini, dengan sub distributor. Ini yang biasanya ini. Kita tidak tahu kota yang masuk nih di Merauke juga banyak minuman beralkohol macam-macam, bukan bir saja tapi lain-lain sebagainya. Ini juga punya nilainya yang cukup ini. Tapi orang kalau mabuk ya tidak berpikir untuk berapa duit yang dia mau gunakan. Yang penting dia bisa beli dan dia bisa mabuk. Gitu. Jadi saya pikir mungkin tarifnya ini silakan Bapak dan Ibu yang lain lihat dari besaran ini apa Ibu Kepala Dinas ya. Kepala Dinas juga kemarin ditanya oleh Bapak Bupati juga. Ya, perizinan ini juga harus kita perhatikan. Tidak saya begitu. Terima kasih Bapak. Artinya hotel dan restoran ini kita harus samakan 30 juta atau 20 juta Bapak? 30 ya? 30. Oke, 30. Kemudian untuk bar dan kelas malam kita naikkan ke 60 sama atau 50 Bapak? Ya, kelas malam dengan bar yang dari karena diskotik ya sudah samakan ke berapa Pak? 60 atau 55 kita bagi dua begitu. Bar malam diskotik ya bertiga sama itu semua. Jadi kita samakan 55 kan atau 50 atau 60 Bapak? Ambil tengah 55 ya. Oke, setuju 55 semua ya. 60. Bagaimana kalau voting saja? Ya, jangan bikin yang 60 agak kanan. Wah, ini ibu saja nih kayaknya nggak suka pecel-pecel dan malam ini. Baik, kita kasih 60 ya Bapak ya. Oke. Kan masih usul Bapak. Ya, masih usul. Ini nanti sampai DPR itu masih naik lagi. Baik, terima kasih. Nanti toko disatukan dengan nomor 9 ya. Iya. Oke. Nomor 9 nomor 5. Hah? Nomor 9 dengan nomor 6 toh? Iya. Jadi satu. Harganya 45 atau 40? Harganya tetap ke atau 45? 45 ya? Oke. 45. Baik, Pak Sekda, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melangkah ke bab 9. Angkutan di dalam kota ini kan masyarakat kita ini kan belum punya kendaraan. Mau ke mana-mana. Sebenarnya itu kalau kita itu saya pernah sampaikan sama laki-laki sama ini beres. Nanti bilang sama Bapak Bupati kalau punya uang, mungkin taksi ini untuk kembali disubsidi. Seperti di Banyuwangi, itu anak sekolah itu tidak ada yang pakai motor ke sekolah. Begitu dia keluar pakai seragam, berarti angkot itu diangkat. Kecuali penumpang umum bayar, tapi kalau anak sekolah itu sudah gratis. Nah, dia hidup di situ, dia tiap bulan angkotnya dia hidup, ada uangnya. Kita kemarin ini dengan COVID itu biasa tambah mati lagi, jadi ini ya. Kalau bisa harga itu kita pakai yang lama saja sudah, maksudnya urusan gitu. Pakai perda yang lama,
sehingga jangan kita membebani mereka. Mungkin kasih naik sedikit lah, jangan sampai ini terlalu tinggi ini. Yang saya takutnya mereka langsung stop. Ini kita lihat di lapangan yang kasih kuning tidak tahu berapa, ada operasi pun juga sudah hancur. Kemudian yang merah, yang biru, ini kita pertimbangkan itu. Sebabnya kami juga sebenarnya mau kasih naik, tapi aduh, ragunya di situ. Kita lihat kehidupan mereka seperti ini. Nah, itu yang namanya angkutan. Kemudian nanti memang sesuai tadi Undang-Undang 28 tidak ada izin non-trayek, yang ada itu izin trayek. Tapi kita punya keputusan menteri ini ada kewenangan antara pusat, daerah, provinsi, kemudian kabupaten. Jadi angkutan non-trayek antar provinsi itu pusat yang pungut, kasih izin maupun dipungut. Angkutan non-trayek antara kabupaten itu provinsi. Nah, kalau angkutan non-trayek inter kabupaten, nah itu kabupaten kota punya kewenangan memberikan izin maupun pengawasan maupun menurut retribusi. Nah, itu yang perlu mungkin kita kasih masuk. Karena memang kalau di Undang-Undang 28 itu tidak ada. Tapi kalau di izin permen dari Kemen Perhubungan itu ada. Kita daerah dikasih kewenangan. Ini saya beri contoh, kita punya rental maupun sampai sekarang tidak izin. Saya berencana kasih masuk ke sini supaya mereka juga punya kekuatan hukum. Kemarin ketika musibah ada mobil rental yang terbalik, orang yang meninggal, nah itu yang ada Pak Kapolres sendiri. Beliau sampai dengan mau izin, mungkin jasa raja tolak karena tidak ada izin rekomendasi dari perhubungan. Dan kami bilang ya memang mobil ini tidak ada izin. Akhirnya ya sopir taksi, sopir yang punya mobil ya tanggung. Nah itu sebabnya kami maunya supaya kalau bisa izin ini dimasukkan dalam perda supaya ada dasar bagi kami juga untuk bekerja di lapangan. Kalau tidak ada berarti kami agak berat. Kemarin dari Kapolres rencana mau tutup semua rental karena tidak ada izin. Ini dari resmi sudah tahu sebelum PON. Saya sampaikan kalau bisa Pak Tunggu secara PON dulu. Karena mobil-mobil ini kita akan gunakan untuk PON. Nah ini sekarang PON sudah selesai. Yang saya takutkan, ya polisi akan pasang pos lain di semua usaha rental. Karena memang tidak ada izin dari kami. Saya tidak tahu kalau ada yang dari bagaimana yang sudah kasih izin. Tapi khusus kami di perhubungan tidak ada izin untuk mobil rental, mobil online. Malah mungkin untuk ojek sebenarnya, ojek namanya untuk penumpang itu harus ada izin. Tidak bisa diangkut barang untuk penumpang tanpa izin, itu bahaya. Dan kami tidak akan kasih rekomendasi apabila ada kecelakaan. Di jasa raja itu dia minta rekomendasinya biasa dari kami. Apakah ini ada izin dari perhubungan atau tidak? Yang jelas semua tadi tidak ada izin yang ada dalam tadi. Itu sebabnya kami mohon untuk mungkin dimasukkan dalam ada pergub lah supaya terbuka perda sehingga ada kekuatan bagi kami juga di jalan. Selama ini kami kerja ini rata-rata itu hampir semua dari permen. Sebenarnya kami kan bukan pegawai pusat, kami pegawai daerah. Jadi paling tidak ada aturan daerah yang menguatkan kita di jalan. Dan itu juga yang kami usulkan itu. Jadi itu yang saya katakan nanti kita konsultasi dengan adik di bagian hukum supaya aturan ini mungkin lebih dipelajari sehingga apakah kita kasih masukan juga untuk yang non-trayek. Karena Merauke ini sudah kota ini. Perda yang dulu itu kan 2011, kan belum ada angkutan rental itu. Nah sekarang sudah ada, kalau bisa kita masukkan supaya mereka juga bekerja dengan ikutan hukum. Dan itu juga bisa, istilahnya ada biaya untuk perda.
ada pengaturan aja supaya mereka ini yang paling banyak merusak jalan. Jadi jangan sampai mereka pakai jalan terus tidak ada kontribusi untuk daerah. Nah, itu juga yang kita perlu perhatikan. Itu saja itu kenapa saya tadi sarankan mungkin kita masukkan. Kalau di undang-undang memang tidak ada, tapi kalau di peraturan menteri itu ada kewenangan kabupaten kota memberikan izin dan melakukan pengawasan. Kemudian saya tambahkan lagi, kita bicara trayek ini ada kaitan dengan pengujian kendaraan. Kalau kita pengujian kendaraan sudah jalan, terus trayek itu ada. Ibu dia bisa kasih keluar izin di perizinan kalau ada rekomendasi kami. Jadi sepanjang tidak ada rekomendasi berarti di sana akan nol pada tahun ini. Itu nol karena kita tidak ada pengujian kendaraan. Nah itu penting. Ya kalau di teman-teman di udara, pesawat itu kan sebelum operasi harus ada pengujian apakah dia layak terbang atau tidak. Nah kita di darat juga begitu. Mobil-mobil ini jalan untuk penumpang orang ini layak atau tidak. Nah alat untuk uji itu yang tahun ini kita nol kontribusi ke daerah karena dilarang. Tidak boleh melakukan pengujian secara manual, harus online. Dan manfaat besar apa? Bu, kalau online ini kita periksa di sini bisa ketahuan siapa pemilik kendaraan pertama. Secara nasional orang di Aceh pun akan tahu kendaraan di Merauke ini apa karena dia online. Nah, itu yang kenapa saya ada perhubungan motor untuk kalau bisa tahun depan sudah dibangun PKB yang kami lakukan dari Kabupaten Tigo duluan. Kemudian swasta juga kalau dia baca peluang dia bisa ambil. Timika itu swasta yang kelola, yang jelas pasti uang kan di mereka. Kita daerah pasti akan tidak ada pemasukan. Nah, saya kira begitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Keselamatan supir sendiri, BTM-nya, bahkan penumpang itu keselamatan. Kenapa saya sampaikan keselamatan? Karena keselamatan, besok ada terjadi kecelakaan, pasti itu berurusan dengan ini, dengan apa? Jasa raja. Mereka akan komplain juga, apalagi terjadi musibah ada yang kecelakaan meninggal. Itu juga akan dikomplain. Yang bisa mengeluarkan izin operasi itu ke dinas perhubungannya atas nama pemerintah, atas nama bupati, Pak Kadis. Nah kemudian berkaitan dengan pengujian ini mungkin supaya pelaksanaan perda ini yang besok akan sudah disetujui, mungkin berpikir dulu artinya dari dinas perhubungan untuk portable dulu yang bisa dibawa kemana-mana dulu. Karena kalau kita bangun secara utuh bangunannya ini juga membutuhkan biaya. Tetapi kalau portable ini mungkin kita bisa angkat kemana-mana. Begitu Pak Kadis. Mungkin saya sedikit punya gambaran begitu karena memang mantan gadis jadi. Dan itu mungkin bisa dapat. Mungkin kalau kita Pemda belum bisa karena keterbatasan dana, kita coba dengan pemerintah pusat, artinya Kementerian Perhubungan, artinya bidang darat, mungkin di situ bisa. Apalagi sekarang Pak Bupati ini lebih bagus, mungkin link dari Pak Bupati dengan Pak Menteri juga bisa ya, pasti kita bisa dapatkan itu. Jadi saran saya, kalau kita mau bangun yang utuh rumahnya, itu memang membutuhkan biaya yang besar ya Pak Kadis. Tapi kalau dia hanya portable yang bisa kita angkat kemana, dulu kalau tidak salah ada mobil dalam bentuk mobil juga yang kita bisa ini. Dulu kita rencana tuh di pinggir Tujuh Wali-Wali sini, yang dulu tampung material itu, tapi tidak jadi lagi karena biaya, keterbatasan dana yang ada. Jadi saya pikir untuk kembali ke rental yang ada ini, ya mau tidak mau harus mereka ini. Kalau kita mau diuji kir
berarti semua kendaraan punya mikrolet kuning, merah, biru, hijau tidak layak untuk beroperasi. Ada yang sudah propos tapi masih layak. Makanya berhubungan Pak Kadis memang pikir betul melakukan itu kira-kira apa yang mau diujikan. Apalagi sekarang juga tidak bisa dilakukan uji ini, harus sudah by system. Memang by system, jadi tidak bisa manual lagi. Kalau dulu manual ya mungkin kita bisa ini, tapi dengan manual juga terjadi kecolongan besar-besaran. Nah, kali ke pengawasan tadi, pengawasan yang tadi Ibu Pak Kopera sampaikan, pengawasan kita akan maju juga sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi saya pikir mungkin mengenai dia punya tarif ini, Pak Kadis, kalau yang sesuai dengan peraturan Bupati yang ada, itu dia naik tidak terlalu besar ya. Dia jadi 500 dengan ini tidak jadi besar, tidak begitu besar, macam ada 300, macam izin operasi itu ada sekitar 300 berapa ya? 335 dia jadi 500. Jadi saya pikir mungkin tidak terlalu ini. Kalau izin operasi mau tidak mau harus pasti mereka akan ini. Karena kalau tidak, ya izin operasi ini kan punya peluang juga. Karena begini Bapak Ibu, kalau dia tidak punya izin operasi, berarti akan dilakukan pengawasan oleh dari perhubungan dengan apa ini, dengan lantas. Maka izinnya diperiksa ini, mau tidak mau dia harus lulus. Ini. Apakah nilai 500 ini dari 335 kita bisa naik 500 ini ya? Sekian banyak rental yang ada ini. Oleh sebab itu Pak Kadis kita punya data ya, kita punya data ini, data kendaraan angkutan yang ada ini, sehingga kita bisa hitung sampai termasuk dia punya angka-angkanya ini. Ini peluang sekali ini izin operasi ini, izin operasi angkutan. Rental saja 1 hari kalau dipakai itu, Pak sahabat, rental 1 hari pakai berapa? Sekitar 500. 500. 1 hari? 1 hari. 500. Tapi 500 itu model mobil mana? Avanza, Innova, kalau Fortuner juga sudah ada. 1,5 juta. Nah itu. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ada yang Hilux juga, itu sudah ini. Jadi memang kita punya peluang untuk bikin operasi di hutan. Mau tidak mau ini. Belum kita hitung lagi yang mobil kayak ini, kayak mobil Digo. Itu juga. Mungkin saya gitu kasih. Non-trade, jadi non-trade memang sudah ada juga dalam peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2014 itu juga sebenarnya ditekankan terkait izin non-trade, karena izin non-trade ini masuk dalam kendaraan sewa. Kendaraan sewa ini dalam arti seperti pangkalan-pangkalan ini, karena dia membawa orang. Membawa orang ini kapasitas dari mikrolet ini dia sudah masuk dalam kapasitas mikrolet sekitar 8 orang. Jadi di sini yang terkait tadi dengan aturan-aturan yang terjadi terkait pangkalan-pangkalan ini kan mereka membawa orang, tapi fisiknya kendaraan itu kan tidak pernah dicek. Kita tidak tahu akan keselamatan kendaraan manusianya di dalam. Jadi itu yang biasanya terjadi kecelakaan, mereka komplain ke Dinas Perhubungan tidak bisa memberikan rekomendasi terkait tidak ada surat izin dari kami. Seperti itu. Jadi sini mungkin kita harapkan dengan supaya ada tertib terkait kendaraan-kendaraan angkutan umum untuk kedepannya, biar nanti dimasukkan dalam sini yang saya lihat di bab 9 dari izin raya di pasal 18, mungkin pada huruf huruf B izin raya mungkin bisa ditambahkan di huruf E terkait izin raya sesuai dengan usulan yang kita sudah pernah sampaikan dahulu. Dan juga ada yang terpampang di depan yang terkait izin operasi angkutan taksi. Kita angkutan taksi dalam peraturan menteri juga itu disampaikan angkutan taksi itu berarti kendaraan yang beragrometer. Sedangkan di sini kita belum ada kendaraan taksi yang beragrometer. Mungkin bisa dipertimbangkan izin saran masukan dari Bapak Pimpinan terkait izin train taksi apakah sementara dihilangkan dulu karena untuk taksi sementara belum ada di Merauke.
taksi itu seperti yang di kota Jawa, Jakarta yang pakai algometer. Sekarang juga di algometer sudah mulai hilang karena dengan banyaknya online yang seperti ada di Merauke juga yang online yang ada beredar di beberapa distrik-distrik. Dan juga mohon izin pimpinan terkait ada sanksi administrasi dalam halaman 22 bagian ketiga, sanksi administrasi. Di sini kita terkait pengujian ini kita di sini apakah kita bisa tambahkan ada sanksi administrasi yang kita bisa redaksinya kita detailkan lagi seperti yang sudah ada dalam Perda, yang Perda lama dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar. Di sini kita bisa menambahkan dan menghilangkan atau merusak kartu blokir, karena pada saat nanti mesin penguji itu ada, sudah otomatis semua akan menggunakan blokir. Nah, sekarang di sini karena banyak pengalaman yang sudah terjadi, para sopir ini anggap remeh dengan surat-surat sah yang kita berikan dari Dinas Perhubungan. Yang sudah terjadi waktu kita menggunakan buku-buku itu, mereka banyak abaikan. Nah, makanya di situ kita tidak ada dasar untuk memberikan sanksi-sanksi itu. Dan kita melihat dari kota-kota lain yang sudah maju dengan angkutan-angkutan dan pengujian, mereka itu memang memberikan sanksi. Jadi memberikan efek jerah buat mereka untuk menjaga kartu atau bukunya, dan juga wajib untuk membayar tepat waktu. Karena semakin mereka disanksi, mereka juga berpikir untuk 2 kali untuk membayar itu. Itu untuk sanksi administrasi. Jadi mungkin untuk sementara tambahan-tambahan usulan yang kita terkait izin trayek, mungkin untuk izin non-trayek dan juga terhadap sanksi yang nanti akan diberikan. Kalau untuk tadi yang tarif yang diberikan, mungkin kalau untuk mikro pangkalan itu mungkin 500 mungkin masih masuk akal. Tapi kalau saya pikir yang terkait mobil kuning, merah, hijau nih kota ya, yang kota, karena mereka sekarang jarang angkat penumpang, paling anak sekolah atau mama-mama yang biasa untuk cari-cari ikan, seperti begitu. Tapi selain dari situ sudah jarang, karena memang kita lihat di sini lebih banyak menggunakan online, yang kayak kuring, jagebo, muting atau dan lain-lain. Dan juga terkait bus ini, bus memang saat ini 600 atau 250 memang dia punya bodi di situ besar, tapi biasa mereka bawa orang itu sedikit, karena mereka mungkin punya kendaraan daripada mereka tidak layani. Jadi mereka biasa angkut saja, biasa cuma 2 orang, 3 orang. Dan kalau kayak begitu 700, 600 mungkin memberatkan mereka juga, tapi nanti kita bisa pertimbangkan bersama-sama. Cukup sekian, izin pimpinan, terima kasih.